Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Arichan Ilham. Pada video kali ini saya akan membahas tentang persiapan data untuk analisis diabetes. Materi ini berfokus pada bagaimana kita menyiapkan dataset sebelum digunakan dalam model machine learning, khususnya model prediksi diabetes. Dataset yang digunakan adalah PIMA Indians Diabetes dan dataset yang diambil dari Kaggle. Melalui proses ini, kita akan belajar bagaimana membersihkan data, menangani nilai yang hilang, menganalisis outliers, sampai memeriksa keseimbangan data. Tujuannya adalah agar data yang kita gunakan benar-benar siap dan dapat menghasilkan model produktif yang akurat dan andal. Untuk tahapan awal, yaitu membuat data, langkah awal yang dilakukan adalah mengimport beberapa library penting seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Symborg. Library ini sangat berguna. Pandas untuk mengelola data dalam bentuk tabel, NumPy untuk perhitungan numerik, sedangkan Matplotlib untuk memvisualisasikan data tersebut. Setelah itu kita akan mengunggah file diabetes.csv ke lingkungan kerja, misalnya Google Colab, menggunakan perintah files.upload. Lalu kita baca data tersebut ke dalam sebuah data frame dengan kode pd.read_csv. Dengan begitu kita bisa mulai eksplorasi isi dataset seperti jumlah baris, kolom, dan tipe data. Langkah ini penting agar kita tahu struktur awal data sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Tahapan kedua itu pembersihan data atau data cleaning. Tahapan ini memastikan bahwa data yang kita analisis benar-benar valid, tidak ada kesalahan, dan siap digunakan untuk pemodelan. Ada 3 hal utama yang dilakukan di tahapan data cleaning ini. Yang pertama yaitu kita melakukan deteksi duplikat. Tujuannya untuk memastikan tidak ada baris data yang sama persis. Data duplikat bisa menyebabkan bias pada model. Jadi baris yang identik harus dihapus. Yang kedua, kita menangani nilai nol yang tidak valid. Dalam dataset ini ada beberapa kolom medis seperti glukos, blood pressure, insulin, dan BMI yang memiliki nilai nol. Padahal secara medis, nilai nol untuk kolom-kolom tersebut tidak masuk akal, misalnya tekanan darah nol. Jelas tidak mungkin terjadi. Maka dari itu nilai nol tersebut diubah menjadi NaN atau not a number agar bisa ditangani dengan benar. Yang ketiga, kita mengisi nilai yang hilang dengan median dari masing-masing kolom. Kenapa median? Karena median lebih tahan terhadap pencilan atau outliers dan bisa menjaga distribusi data tetap stabil. Dengan 3 langkah ini, data set menjadi lebih bersih, konsisten, dan siap untuk dianalisis ke lebih dalam. Tahapan selanjutnya itu transformasi data. Setelah data bersih, biasanya kita melakukan tahapan transformasi data, seperti normalisasi atau standarisasi. Tapi pada kasus ini transformasi tidak diperlukan. Kenapa? Karena algoritma decision tree yang akan digunakan tidak sensitif terhadap skala nilai. Artinya, apakah sebuah kolom mempunyai nilai kecil atau besar ataupun berpengaruh pada hasil pemodelan. Selain itu, semua fitur dalam dataset ini sudah berupa angka numerik. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan encoding terhadap data kategorikal. Jadi tahapan ini bisa dilewati dengan aman. Selanjutnya tahapan pemilihan fitur atau fitur selection. Pada algoritma decision tree, proses ini sebenarnya dilakukan secara otomatis saat model dilatih.
Algoritma akan menentukan fitur mana yang paling berpengaruh dalam membuat keputusan. Setelah model selesai dilatih, kita bisa menganalisis hasilnya dengan melihat nilai dari fitur underscore importance. Dari sini kita bisa mengetahui fitur mana yang paling penting dalam memprediksi diabetes. Misalnya, kadar glukosa biasanya menjadi salah satu faktor utama. Informasi ini sangat berguna untuk memahami bagaimana model mengambil keputusan dan fitur mana yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Lanjut ke tahapan fitur engineering dan pengelompokan. Untuk proyek dasar ini, fitur engineering atau pengelompokan kategorikal belum diperlukan karena semua fitur di dataset sudah berbentuk numerik dan tidak ada kolom yang bersifat kategorikal. Namun, dalam proyek yang lebih kompleks, kita bisa melakukan fitur engineering untuk menciptakan fitur baru yang mungkin lebih informatif, misalnya seperti rasio antara glukosa dan BMI, atau pengelompokan umur pasien ke dalam rentang tertentu. Tapi untuk analisis awal ini kita fokus pada data mentah agar hasilnya tetap sederhana dan mudah dipahami. Tahapan selanjutnya itu penanganan outliers. Nah, caranya dengan membuat box plot untuk setiap fitur. Box plot membantu kita melihat sebaran data dan mengidentifikasi apakah ada nilai yang terlalu ekstrim. Namun penting untuk diingatkan bahwa dalam konteks medis, nilai ekstrim tidak selalu salah. Misalnya seseorang bisa saja memiliki kadar insulin yang sangat tinggi, dan itu adalah kondisi yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, dalam analisis ini outliers tidak dihapus, karena bisa saja merupakan data pasien yang valid dan memiliki makna klinis penting. Jadi kita tetap mempertahankan agar data tetap realistis. Tahapan selanjutnya itu analisis keseimbangan. Antara kelas target yaitu pasien dengan diabetes dan tanpa diabetes. Hasilnya menunjukkan adanya sedikit ketidakseimbangan kelas jumlah pasien non-diabetes lebih banyak daripada pasien diabetes. Untuk menganalisis dasarnya, kita tidak melakukan teknik resampling atau oversampling atau undersampling. Tapi ini tetap menjadi catatan penting karena jika model dikembangkan lebih lanjut, keseimbangan data harus dijaga agar hasil prediksi tidak berat sebelah. Nah, di tahapan akhir kita melihat proses apa saja yang tidak relevan dengan dataset ini. Karena data diabetes ini sepenuhnya bentuknya numerik. Kita tidak membutuhkan proses text pre-processing seperti tokenization ataupun penanganan data waktu. Jadi tahapan yang relevan hanyalah data cleaning, analisis outliers, dan pemeriksaan keseimbangan kelas. Dengan mengetahui hal ini, kita bisa memfokuskan langkah pre-processing hanya pada bagian yang benar-benar dibutuhkan. Baiknya, selanjutnya kita akan membedah jurnal dengan judul Penelitian tentang penerapan algoritma decision tree untuk memprediksi risiko diabetes. Tahap awal menggunakan dataset UCL Machine Learning. Tujuan dan dataset penelitian. Tujuan utama yaitu menerapkan dan mengevaluasi akurasi algoritma C45 dalam mengklasifikasi pasien berisiko diabetes mellitus berdasarkan data gejala awal. Dataset penelitian yaitu Early Stage Diabetes Risk. Prediksi dataset dari UCL dengan 520 data dan 17 atribut ditambah 16 gejala dalam satu kelas.
Metodologi penelitian yang pertama pre-processing yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu pembersihan data dan penanganan data hilang untuk memastikan kualitas dataset. Modeling, pelatihan model C45 menggunakan rapid miner untuk klasifikasi penyakit diabetes. Yang ketiga, evaluasi performa menggunakan confusion matrix dan matrix akurasi komprehensif. Hasil utama dari penelitian ini 94,23%, akurasi model, tingkat akurasi klasifikasi sangat baik dan prediksi risiko diabetes. 0,952 nilai AUC area under curve menunjukkan performa model yang excellent classification. Kekuatan jurnal, topik yang sangat relevan, pemanfaatan data mining dalam dunia kesehatan sangat relevan dan aplikatif. Hasilnya jelas, matriks evaluasi lengkap, akurasi kelas precision dan kelas recall disajikan dengan transparan. Metodologi struktur, alur penting, processing, model, evaluation, terstruktur dan mudah diikuti. Keterbatasan penelitian ini yaitu penanganan data hilang hanya 500 dari 520 data tersisa. Metode penanganan dijelaskan singkat tanpa eksplorasi teknik imputasi alternatif yang lebih baik. Kedua, ketidakseimbangan kelas. Jurnal mengakui C45 belum menangani ketidakseimbangan kelas, namun tidak membahas apakah dataset seimbang atau tidak. Perbedaan dengan tugas saya, jika di jurnal ini menggunakan dataset Early Stage Diabetes Risk Prediction Database, ada 16 fitur gejala dan 520 data. Fokus gejala awal dan dataset dengan tugas saya, PIMA Indians Diabetes Database mempunyai 8 fitur klinis, fokus data medis, dan struktur yang berbeda. Perbedaan dengan tugas saya dengan tools dan metodologi, jurnal ini menggunakan tools yaitu Rapid Miner, platform visual, dan algoritma C45. Sedangkan tugas saya menggunakan tools Python, Scikit-learn, menggunakan Google Colab coding berbasis dan fleksibel tinggi. Kesimpulan penting, hasil akurasi yaitu sebesar 94,23% dari jurnal tidak dapat dibandingkan langsung dengan hasil tugas saya karena perbedaan data set 16 versus 8 fitur. Sumber data, gejala versus klinis, dan tools yang digunakan Rapid Miner versus Python. Jurnal ini memberikan referensi metodologi yang solid untuk klasifikasi diabetes. Namun, konteks dan implementasinya berbeda signifikan dengan tugas saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.